merasa cukup dengan kebodohan. Jadi merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Akhirnya ketika seseorang merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, dia enggan belajar, dia nak meluk tambi pak disengenah. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, Andre Guru tak mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya ibadah solat adalah memiliki ilmu terkait dengan solat itu sendiri. Solat duhur lengkap dikerjakan rukunnya 4 rakaat, dimulai dengan niat membaca suratul Fatihah, tapi tidak berwudu solat, maka solat ini tidak akan diterima, tidak akan sah. Sehingga pentingnya memiliki ilmu terhadap ibadah yang kita kerjakan. Bahkan nilai ibadah itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka nirpat kosiangi itu bergantung daripada ilmunya. Bersedekah 60.000 per bulan di masjid kita, 60.000 per bulan, dengan orang yang bersedekah 2.000 per hari, itu secara jumlah, secara hitungan matematika jumlahnya sama-sama 60.000. Tapi berbicara masalah nilai, yang paling tinggi nilainya adalah yang bersedekah 2.000 setiap hari. Kenapa? Ada pahala istiqomah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini kita niatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Kemudian juga kita niatkan suratul Fatihah ini untuk guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita ilmu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita niatkan juga suratul Fatihah ini untuk orang tua kita, keluarga kita. Barangkali ada yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Barangkali punya urusan yang sangat berat, semoga Allah mudahkan. Dan apabila dalam keadaan sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Dan apabila sudah meninggal dunia, semoga Allah senantiasa merahmatinya, melapangkan kuburnya, diberikan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di bulan 2. Bulan 2 pada tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah sekarang bulan 2, yaitu bulan Safar. Rasulullah pernah bersabda dalam satu riwayat, ada dalam kitab Sahih Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu itu
berjalan begitu cepat. Ya. Kata Nabi, as-sanatu kasyahri. Jadi setahun itu rasa-rasanya seperti 1 bulan. Wa syahru kal jum'ati. Kemudian 1 bulan itu rasa-rasanya seminggu. Seminggu itu rasa-rasanya 1 hari. 1 hari itu seperti sekejap saja. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan saat ini. Jadi begitu cepat waktu itu berlalu. Sekarang kita tentu menghadapi atau sudah berada di akhir-akhir zaman berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada beberapa tanda yang lain belum muncul. Tapi salah satu tanda bahwa kiamat itu sudah dekat ketika perputaran waktu itu berjalan begitu cepat. Jadi magati matemu waktu. Ya. Oleh karena itu kita harus sekarang mencari amalan-amalan atau kiat-kiat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasaihul Hibad, disampaikan, laula khamsu khisalin ay sifatun mazmumatun. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya 5 sifat ini tidak ada, ya regatu makala dia igagi ampi-ampi. Sifat apa itu? Sifat-sifat yang disebut tercela. Lasaran nasu kulluhum solihin, maka sesungguhnya manusia itu akan menjadi orang yang selamat. Jadi kebalikannya, ketika kita melakukan apa yang menjadi lawan daripada apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, maka kita akan menjadi orang selamat. Awaluha al-qana'ah bil jahli. Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-qana'ah bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Jadi merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Akhirnya ketika seseorang merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, dia enggan belajar, dia nak melok tambah pak disengenah, ya, tidak mau menambah ilmunya. Maka ini salah satu tanda orang ini akan celaka kalau dia tidak mau menambah ilmunya. Kenapa? Ilmu itulah kemudian nanti menjadikan media keabsahan ibadah kita. Seperti sholat. Sholat itu tidak akan sah kalau tidak ada ilmunya. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, Andre Gurutta mengatakan bahwa salah satu syarat sahnya ibadah solat adalah memiliki ilmu terkait dengan solat itu sendiri. Seperti kita memahami rukunnya, yang mana sunnah, kapan waktunya. Kalau ada orang misalnya sholat duhur lengkap, dikerjakan rukunnya 4 rakaat, dimulai dengan niat membaca suratul Fatihah, tapi tidak berwudu sholat, maka sholat ini tidak akan diterima, tidak akan sah. Sehingga pentingnya memiliki ilmu terhadap ibadah yang kita kerjakan. Bahkan nilai ibadah itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka nirpat kosiangi itu bergantung daripada ilmunya. Ada orang misalnya begini, bersedekah 60.000 per bulan di masjid kita, 60.000 per bulan, dengan orang yang bersedekah 2.000 per hari. Itu secara jumlah, secara hitungan matematika jumlahnya sama-sama 60.000.
Tapi berbicara masalah nilai, yang paling tinggi nilainya adalah yang bersedekah 2.000 setiap hari. Kenapa? Ada pahala istiqomah di situ. Bahkan jamaah dirahmati Allah, karena seseorang itu istiqomah bersedekah setiap hari, kebetulan hari ini tidak membawa uang 2.000 celengan lewat di depannya karena tidak ada uang, tapi sudah rajin setiap hari, maka kutiba lahu mislu ma kana yaf'alu muqiman sahihan. Hari itu dia tidak bersedekah, masih mendapatkan pahala 2.000. Kenapa? Ada istiqomahnya. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita cari adalah bukan besarnya, bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi bagaimana kualitasnya. Salah satunya adalah istiqomah itu. Sama halnya ada orang sholat tahajud 8 rakaat setiap malam, tapi 8 rakaat 1 kali 1 bulan, dibandingkan dengan orang sholat tahajud 2 rakaat setiap malam, itu lebih tinggi nilainya, lebih matandri angkanya yero 2 rakaat wani-wani jamaah. Kenapa? Itulah keajaiban namanya sedekah. Itulah keajaiban namanya istiqomah. Jadi di sisi lain juga, kalau kita memiliki ilmu itu, bisa juga kita mainkan dari segi waktunya. Karena nilai ibadah itu, jamaah yang dirahmati Allah, ada 2 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tempatnya, yang kedua adalah waktunya. Kita berjamaah di sini, kata hadis Nabi SAW, 21 derajat. Siapa yang berjamaah di masjid itu punya nilai 21 derajat. Itu standar minimal. Tapi mohon maaf, 1 kali orang sholat di Masjidil Haram dibandingkan di masjid kita, itu jauh bedanya. 100.000 kali orang di masjid kita baru sama nilainya 1 kali di Mekah. Apa yang pengaruhi? Tempatnya, onruannya pasilainya. Jadi diberkahi. Maka siapa yang beribadah karena tempatnya sesuai, maka nilainya akan tinggi. Ya. Yang kedua adalah waktunya. Seperti orang yang bersedekah di hari Jumat, itu beda nilainya dengan orang yang bersedekah di hari Selasa. Apa yang membedakan? Waktunya. Jadi nilai ibadah itu akan tinggi kalau dipengaruhi oleh 2 hal ini, tempatnya, waktunya. Maka kalau kita ingin beribadah, mengerjakan satu amal supaya nilainya tinggi, maka perhatikan 2 hal ini, itai onruanna, itai watunna. Kalau sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, maka nilainya akan tinggi. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak mau menambah ilmu agamanya, tidak mau menambah ilmunya, maka dia akan dekat dengan kebinasaan. Salah satu tanda orang yang akan celaka adalah orang yang tidak mau menambah ilmunya, apalagi ilmu agama. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada orang mati kemudian dibangkitkan kembali, ya, ipatui memang, tentu dia akan datang ke masjid kita bersaksi bahwa tidak ada ilmu yang lebih baik, bermanfaat bagi dia di akhirat adalah ilmu agama. Ya. Maka kita tidak perlu terlalu berbangga ketika anak kita kemudian ilmu dunianya bagus, tapi ilmu akhiratnya tidak terkejar, artinya tidak seimbang. Jadi yang kita cari sekarang bagaimana ilmu dunianya bagus, ilmu akhiratnya bagus. Tapi kalau tidak bisa di dunia, ilmu dunianya kurang bagus, setidaknya ilmu akhiratnya bagus. Seperti misalnya bisa mengaji, sholat, mengerjakan puasa. Karena ada orang secara matematika, misalnya dia tahu jumlahnya 2 tambah 1 3, tapi sholat maghrib 3 rakaat dia tidak tahu. Nah, inilah yang dibenci Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disampaikan annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahu yabghidu kull alimi bid dunya jahil bil akhirah. Jadi Allah itu membenci setiap orang yang cerdas dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat.
Seperti orang yang mendahulukan urusan dunianya dibandingkan urusan akhiratnya. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membinasakan kita adalah al-qanaah bil jah, merasa cukup dengan ilmu. Berarti kalau kita mau menjadi orang selamat, kebalikannya, merasa kurang dengan ilmu, seperti banyak menghadiri pengajian-pengajian, menambah ilmu kita, bertanya dan seterusnya. Menambah ilmu dalam agama itu bukan hanya ke pesantren, ke sekolah, tapi ada pengajian di masjid kita seperti ini, itu suatu kesyukuran yang luar biasa. Ya, mohon maaf, tapi keperjang Kak Dampeng, ya rumah CJE, dua pembangunan nah, dua yang harus dibangun, fisiknya, non fisiknya. Ya. Jadi kalau fisiknya bagus tapi non fisiknya tidak bagus, biasa ya kering masjidnya. Tapi supaya masjid kita tumbuh subur, fisiknya dibangun, non fisiknya juga dibangun. Salah satu pembangunan non fisik adalah pengajian seperti ini. Jadi ini tidak boleh ditiriakan, harus selalu dihidupkan pengajian-pengajian seperti ini. Apalagi menambah ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin. Jadi kewajiban kita selalu menambah ilmu kita. Bahkan ada fadilahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zambul alimi zambul wahidun wa zambul jahili zambani. Dosanya orang yang berilmu itu satu, wa zambul jahili zambani. Dosanya orang yang jahil, orang yang tidak berilmu itu dua. Jadi ko engkau pak disengena tahu jamai dosa siddi, kemudian nariko digaga pak disengena dua. Jadi kenapa? Karena orang yang berilmu itu tahu cara kembali, ya, tahu cara kembali. Jadi itu salah satu fadilahnya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-hirsu ala dunya, tamak terhadap dunia. Ya. Kalau bahasa kita menguah, ya. Jadi terlalu berambisi terhadap dunia. Ada orang memang mengejar dunianya itu begitu luar biasa, mati-matian. Pagi kejar dunia, siang kejar dunia, bahkan orang sudah tidur masih kejar dunia, sampai tidak punya waktu istirahat, tidak mengenal tidur siang. Namun pada akhirnya, mohon maaf, ketika Anda sakit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala apa yang kita upayakan itu justru itulah kita pakai untuk berobat. Jadi batina makareso luar biasa di istirahat, tapi sisa nama lasai capu malan apa ke makburah. Nah, maka mohon maaf, dalam agama kita bukan berarti kita dilarang untuk menambah memperkaya diri, tapi yang dilarang oleh agama kita tamak, serakah. Hati-hati, mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang sudah serakah terhadap dunia, sudah tidak diperhatikan lagi mana halal mana haram, yang penting untung, tidak diperhatikan halal haramnya. Kenapa? Yang dipikirkan adalah bagaimana harta itu bertambah. Mak balu idena pikiriki maka ada masalah ye, nah caca mata ye, harus diperhatikan itu. Karena harta yang tidak halal kemudian masuk ke rumah kita itu tidak ada barokahnya, tidak ada berkahnya. Mungkin secara jumlah itu bertambah, secara mata lahiriah melihat itu jumlahnya bertambah, tapi secara hakiki justru itu berkurang. Maka mohon maaf, kadangkala harta itu bertambah tapi pengeluaran semakin bertambah. Kalau bukan karena kita, anak kita, istri kita, kendaraan kita, rumah kita, kadangkala ambil dari situ. Kalaupun ada orang semakin jauh dari Allah, pedek mabela kufung Allah Ta'ala, tapi kelihatannya dunianya semakin sukses, hati-hati, itu namanya al-istidraj. Itu namanya al-istidraj. Al-istidraj itu diuji dengan Allah tambahkan kekayaannya, Allah tambahkan keduniaannya, tapi Allah jauhkan dari akhiratnya. Itu juga sebenarnya sesuatu yang sangat tidak baik, majalah deruh. Sehingga kita
semakin jauh dari Allah. Padahal ketenangan itu jamaah yang dirahmati Allah, siapa hamba dekat dengan Allah, semakin dekat hamba itu dengan Allah, maka semakin bahagia dia. Agaji sapa kulino tafarajangka ada. Mohon maaf, apa yang kita cari di dunia? Ketenangan, kesuksesan. Dan dunia ini tempat sementara. Akhirat adalah tempat hakiki kita. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat mati. Maka janganlah engkau mati-matian mengejar dunia, sementara dunia tidak dibawa mati. Saya sering melihat bapak ibu yang dirahmati Allah, punya mobil banyak, tapi ketika menikah ambulans juga yang bawa. Di organ tanah banyak lahannya, tapi ketika mati paling-paling kuburannya 2 kali 1 sudah besar sekali itu. Kalau kita di Makassar mungkin tidak ada yang luas. Bahkan mohon maaf sekali, punya lahan kadangkala orang sekarang berbayar juga ininya. Padahal banyak tanahnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu kunci agar kita menjadi orang selamat adalah simpanlah dunia itu di tangan kita. Jangan simpan dunia di hati kita. Maka ketika harta itu pergi, hati kita kemudian tidak sakit. Ada sesuatu yang pergi dari kita, kita mampu bersabar. Ada sesuatu yang masuk, kita mampu bersyukur. Inilah 2 pakaian yang menjadi pakaian keselamatan kita. 2 pakaian keselamatan. Pakaian asap barakeng, pakaian asukurugang. Ketika sudah mampu bersyukur, mampu bersabar, maka itulah orang yang akan selamat. Kemudian Rasulullah sampaikan begini juga, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan, warukbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Siapa yang zuhud, artinya meninggalkan dunia, tidak memasukkan dalam hatinya, tidak menjadikan itu prioritas tujuan hidupnya, dunia bukan tujuan hidupnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurihul qalba wal badan, maka hatinya akan lapang. Jadi hati itu akan lapang, badan itu akan sehat. Sebaliknya juga, siapa yang cinta terhadapnya, tut'ibul qalba wal badan, maka itu hatinya akan sempit, hatinya akan lelah, badannya akan sakit-sakitan. Kenapa? Karena memaksa, akhirnya fisik dipaksa, tidak ada istirahat. Tapi orang yang selesai dengan dunianya, maka hatinya akan lapang. Ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kala ada orang rumahnya sudah pakai AC tapi hatinya belum tenang. Sudah pakai kasur yang bagus tapi mohon maaf susah tidur. Dia dapat tidur. Tidak bisa makan makanan yang sembarangan. Ya. Kenapa? Makan ini bisa menambah kolesterolnya, makan ini gula darahnya bertambah, maka ini asam uratnya bertambah. Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu surat paparingera sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika tubuh itu sudah mulai lemah, karena memang itu sudah didesain tubuh kita. Tidak ada orang itu semakin bertambah usianya, fisiknya semakin kuat, tidak ada. Ya, semakin bertambah fisik itu semakin berkurang powernya. Pede tambah umurnya, pede madodongi pakuliangnya. Iya. Iya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berkurang. Ada satu hal yang tidak pernah berkurang. Apa itu? Keinginan. Keinginan manusia itu Bapak Ibu tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Ini yang merusak. Ini merusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyadi min zahabin labataga zalik." Kalau seandainya ada anak Adam diberikan 2 gunung emas, labataga zalik, itu masih kurang. Jadi degaga ko kamput tai punna 20 lawang. Tidak ada yang punya 2 gunung emas. Artinya apa? Ini penggambaran bahwa orang yang memiliki 2 gunung emas begitu kayanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kadangkala 2 punya gunung emas itu kita masih kurang. Masih berpikir bagaimana gunung emas kita bertambah. Rumus dunia memang begitu. Kita dapat 1, kita mau 2. Ada 3, kita mau 4. Ada 5, kita mau 6. Ada motor, kita mau mobil. Iya.
dan seterusnya. Selalu kita ingin bertambah. Kenapa? Keinginan manusia itu tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Yang berkurang itu adalah kemampuan fisik kita. Maka jamaah dirahmati Allah, sekarang kita harus balik. Keinginan itu kemudian kita perkuat, keinginan mengejar akhirat. Maka sepenting-pentingnya pekerjaan kita, mau di magare sana jamaah tak pentingnya kita usahakan bagaimana ibadah-ibadah itu kita tidak tinggalkan. Kemudian ketiga, wasyuhu bil fadli, pelit, masih ke dia. Maksudnya apa? Ini orang dari segi hitungan, misalnya gajinya 10 juta, penghasilannya 10 juta, kebutuhannya 5 juta. 5 juta ini kadang-kala masih pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Bahkan ada orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf sekali, asyuhu itu dalam bahasa agama bukan pelit terhadap orang lain, tapi biar dirinya. Di bahasa ini ternyata lagi nasikik, alina lagi nasikik. Ya. Kalau pelit terhadap orang lain namanya al-bukhlu. Ya. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya, ada orang pelit terhadap dirinya dan pelit terhadap orang lain. Inilah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang seperti ini, maka itu tanda-tandanya orang akan celaka. Apa sebenarnya yang menjadikan kita merasa pelit? Karena kita merasa memiliki, padahal segala sesuatu adalah titipan. Maka ketika kita meninggal dunia, mohon maaf, segala sesuatu yang kita upayakan, segala sesuatu yang kita miliki di dunia, semua akan ditinggalkan kecuali apa yang pernah kita jadikan sebagai amal. Jadi yang kita bawa mati itu adalah apa yang pernah kita jadikan amal. Kita pernah bersedekah di masjid kita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Kita pernah bersedekah di pesantren, dan amal-amal ibadah lain yang bisa mendatangkan jariah, itulah yang akan kita dapatkan. Jadi mohon maaf, ini salah satu sifat yang tercela, yaitu kikir, padahal dari segi kebutuhan sudah terpenuhi. Kemudian keempat, warriya'u fil amali, riya terhadap amal. Apa yang dimaksud riya terhadap amal? Tarkul ikhlasi fil amali bimulazati ghairillahi fihi. Jadi yang dimaksud riya fil amal adalah mengerjakan suatu amal yang tujuan utamanya bukan karena Allah. Jadi mengerjakan suatu ibadah tujuannya bukan karena Allah, tapi mendapatkan ridha manusia. Mohon maaf, ketika suatu amal dilandaskan bukan karena keikhlasan, tapi karena ria, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin dinilai baik dari sesama manusia, maka itu akan nilainya runtuh. Ya. Sama seperti dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan, orang yang bersedekah seperti ini seperti orang yang menyimpan tepung, ada terigu di atas batu, kemudian hujan turun, maka batu itu bersih, tidak ada bekasnya. Jadi orang yang beramal tidak dilandasi atas keikhlasan, maka dia tidak akan memperoleh dari amal yang dikerjakan itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha membina hati kita, mengelola hati kita supaya ikhlas. Ya. Ikhlas itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa dinilai dengan mata, tapi ini adalah urusan hati. Ini adalah sirrun min asrarin. Jadi sirrun min asrarin, rahasianya rahasia adalah ikhlas. Jangan katakan misalkan orang menyumbang kemudian namanya disebutkan, kemudian ketika di masjid ada sumbangan tetap bulanan ditulis, terus kita katakan orang ini tidak ikhlas. Bukan itu jadi ukurannya. Kenapa? Ikhlas itu adalah urusan hati. Ya, urusan hati. Orang ikhlas itu, mohon maaf kalau saya contohkan begini, seperti orang yang buang air besar, ya, tuh jambangnya. Artinya apa? Tidak pernah kita memikirkan apa yang keluar itu. Pura keman recoto, mesui, ini pikirik mesu coto, mesu baso, semua itu tidak pernah kita pikirkan. Itulah orang ikhlas. Seperti ketika kita mengeluarkan harta kita, tidak pernah kita pikirkan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian tangan kirinya tidak mengetahui, maka ini orang ketika nanti melintas di jembatan Siratal Mustaqim,
sekejap saja. Cak bilami, ya. Cak bilami labo. Jadi orang seperti siapa? Orang yang bersedekah dengan ikhlas. Bahkan orang yang bersedekah, yang disedekahi itu tidak tahu, yang bersedekah juga tidak tahu siapa yang diberikan. Ini orang di hari kemudian diistimewakan. Mulai daripada mahsyar, tempat itu begitu panas, tapi apa yang pernah dilakukan itu akan dinaungi. Dia akan merasa dingin, kemudian diistimewakan. Jadi kalau mau menjadi orang istimewa di hari kemudian mengeluarkan harta itu, kita tidak tahu siapa yang kita beri dan siapa yang kemudian yang diberikan tidak tahu juga siapa yang memberikan. Seperti misalnya kita bersedekah di pesantren, kita cari siapa anak yatim piatu di situ, kita sampaikan ke pembinanya, apakah ada anak yatim di sini? Saya mau biayai selama dia di pesantren. Tapi Bapak tolong jangan kasih tahu bahwa saya memberikan. Bapak juga jangan kasih tahu saya siapa anak itu. Cukup saya keluarkan setiap bulan. Maka inilah namanya sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini sedekah yang punya nilai tinggi luar biasa, menjadi penyelamat kita di hari kemudian. Itulah yang keempat, yang terakhir, wal ijabu birra'i. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tulele nami ya cocok, angka itu tahu tulele nami cocok. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya pendapatnya yang mau selalu didengarkan, mohon maaf, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini salah satu yang menyebabkan orang itu fasadin, ya, menjadi rusak. Kalau di dalam pembahasan kita ini, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan menjadi rusak, rusak ini rusak di dunia, rusak di akhirat. Jadi kalau 5 sifat ini kita jauhi, karena ini termasuk sifat tercela, sifatun mazmumatun, sifat tercela, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan 2 bulan Safar ini, mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita, kira-kira apakah 5 sifat ini ada dalam diri kita. Kalau ada, mari sama-sama kita buang. Tentu tidak ada yang bisa merubah diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Minimal kita niat untuk memperbaiki diri, ya. Itu dulu yang paling pertama, adalah berniat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Dalam agama kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, istimewa sekali. Berniat melakukan kebaikan itu sudah kebaikan. Jadi, napaki man niat melok jama decek dia roh. Jadi baru kita mau niat melakukan kebaikan, itu sudah dicatat satu kebaikan oleh malaikat. Beda dengan maksiat. Kalau kita berniat untuk melakukan maksiat, itu tidak akan dicatat oleh malaikat sampai kita kerjakan. Ya. Jadi maka kita harus selalu memperbaiki niat kita. Misalnya begini, saya mau nanti hari Jumat, besok Jumat, saya mau bersedekah di masjid. Tapi kita lupa bahwa uangnya itu sudah ada nilainya, sudah dicatat satu pahalanya. Kalau kita kerjakan tadi, sudah berniat malamnya bersedekah di masjid di hari Jumat, kita sudah niatkan membawa uang, tapi lupa, ketika kita tidak bawa satu pahalanya, kalau kita bawa uangnya minimal 10 pahalanya. Itu luar biasanya agama kita. Berniat melakukan kebaikan itu sebuah kebaikan dan sudah punya pahala di sisi Allah. Ketika berniat melakukan keburukan, itu tidak akan dicatat sebagai keburukan sampai kita melakukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sudah tepat 30 menit saya sampaikan ceramah di kesempatan ini. Yang paling penting dari segala ilmu adalah al-amaluh, adalah mempraktikkan, Bapak Ibu di ya kamal kennah. Semoga dengan ikhtiar ini kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhir. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu fi mazid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin li khamsatun uthi bi harfil wada'il hatimah al mustafa wal murtada wa nahuma fatimah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin faghfir lana innaka at-tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sini teman-teman lebihkan, mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekeliruan. Akhirul kalam wabillahi taufiq was sa'adah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.